biar aku melihat cahaya kemuliaan. Dan aku masuk di dalamnya. Terima kasih. Mari Roh Kudus, ini waktu Engkau untuk mengajari kami, kuasai kami semuanya, berbicara lewat hamba-Mu, sampaikan yang Tuhan mau, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berkata amin. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebelumnya yang duduk dulu, saya mohon bantuan. Tadi saya titip satu lagu ya. Saudara, ada sesuatu yang penting yang harus kita pahami, bahwa pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa kita pahami lewat akal budi kita saja. Makanya bersyukurlah kita yang memiliki firman atau Alkitab, karena lewat firman Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengar. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa menghadapi segala keadaan di dalam dunia ini? Tuhan memberikan kepada kita firman, dan firman itu akan menimbulkan yang namanya iman. Dari imanlah kita tahu kenapa ada neraka, kenapa ada surga. Dari iman kita tahu bahwa kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Yesus. Dari iman kita tahu bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Tanpa iman kita nggak bisa berjalan dengan Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman, saya tadi titip satu lagu ya. Saya berharap lagu ini bisa mengingatkan kita kembali akan seperti apa Tuhan yang kita sembah. Ya, kita mau nyanyi lagi sebentar. Saudara boleh duduk, saudara boleh buka mata, saudara boleh memejamkan mata saudara, tapi tangkap apa yang disampaikan oleh pujian kita ya. Yuk kita naikkan pujian. Silakan. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, hebatnya tangan-Mu, lebih hebat Tuhan. Seperti apa kehidupan yang kau nikmati, kau rasakan hari ini?
apapun itu, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Meski kadang kita tidak melihat, meski kadang kita merasa langkah demi langkah itu begitu berat. Tapi pujian tadi berkata, Allah itu pembuat mujizat. Allah itu jawaban dari segala kemustahilan. Dan kalau kita mengandalkan Dia, apa yang menjadi kepunyaannya akan diberikannya kepada kita. Oleh karena itu katakan kepada hatimu pagi hari ini, siapa Dia? Siapa Allah kita? Akui Dia. Biarkan Dia memimpin. Sebab Dia tidak pernah gagal. Yang membelah laut yang terluka badan karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku, Kau membuat Katakan sekali lagi, katakan sekali lagi. Yang membelah laut yang terluka yang mustahil pun karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. katakan Kau mujizat saja, Kau membuat mujizat saja. Kau membuat mujizat saja. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan mujizat-mujizat itu. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara, Bapak Ibu. Saya bersuka cita boleh punya kesempatan untuk berbagi kepada saudara. Sebetulnya apa yang saya bagikan pagi hari ini adalah sesuatu yang menjadi kesimpulan daripada seperti apa kita harus menjalani kehidupan kita. Saudara, yang harus kita pahami sebagai orang Kristen itu ada beberapa hal yang yang harus benar-benar kita selalu ingatkan kepada diri kita. Itu ada di Perjanjian Lama, ada di Perjanjian Baru. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini. Tapi saya mau mengambil dulu ya, kenapa kita harus betul-betul mendengarkan dengan teliti apa yang firman Tuhan katakan. Kita akan memulainya dari 1 Korintus pasal 7 ya, ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-23. Saya menampilkan 23. Oke, kita baca sama-sama ya. Jangan saling mendahului ya, supaya kita bisa dapatkan inti dari 3, 2, 1. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Hamba manusia itu maksudnya saudara, itu bisa beraneka macam. Tapi kita bagi jadi 2 saja ya, biar gampang. Yang pertama itu kita menjadi hamba manusia lain. Orang lain berkuasa atas kita, merenggut kebebasan kita, merenggut identitas kita,
merenggut segala sesuatu yang seharusnya jadi milik kita. Kenapa ya? Karena peperangan, karena penjajahan. Yang kedua itu hamba manusia itu adalah hamba dari sifat dosa yang ada di dalam hidup kita. Jadi setiap kita tuh diperhamba. Sebetulnya semua manusia itu diperhamba. Ada yang diperhamba oleh iri hati, ada yang diperhamba oleh rasa marah, ada yang diperhamba oleh sifat dosa, ada yang diperhamba oleh roh Tuhan atau Tuhan. Jadi setiap kita sebetulnya statusnya itu adalah hamba. Tapi hamba dari apa? Nah, orang Kristen di ayat yang kita baca tadi dikatakan telah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal. Sebab dengan darah yang mahal kamu telah ditebus, yaitu darah Yesus Kristus, darah anak domba yang tidak bercacat. Jadi dari status hamba itu, saudara, kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu telah dibeli, atau yang lebih tepatnya orang yang sudah lahir baru. Apa itu lahir baru? Orang yang telah memutuskan secara sadar tanpa tekanan memilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi dirinya. Jadi tidak semua orang Kristen itu telah ditebus. Kristen itu adalah orang yang mengakui ketuhanan Yesus. Tetapi lahir baru adalah orang yang memutuskan untuk mengambil darah Yesus yang mulia, yang suci itu, menyucikan dosanya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam dirinya. Maksudnya menjadi Tuhan itu apa? Menjadi penguasa. Ya. Jadi kekristenan itu dimulai dari dua perkara yang sederhana. Yang pertama, ketika kita memutuskan untuk minta diampuni dosa kita kepada Tuhan Yesus, ya, ini yang disebut dengan keselamatan. Jadi kita lahir baru itu mendatangkan keselamatan. Nah, banyak orang Kristen yang mungkin belum ngerti apa itu lahir baru, sehingga mereka masih bingung dengan status mereka. Saya ini di surga atau di neraka? Saya ini anak Tuhan, anak setan, atau anak mama saya? Ya, saudara pasti anak mama saudara, ya. Cuma dikendalikan oleh siapa itu masalahnya. Yang kedua, langkah seharusnya yang dilakukan oleh orang Kristen adalah menjadikan Kristus itu Tuhan. Koreos. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya apa? Menjadikan dia sebagai penguasa yang tunggal di dalam diri kita. Nah, inilah pokok bahasan kita pada ini. Ya. Jadi, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 7:23 tadi dikatakan kamu sudah dibeli dan sudah lunas. Ya. Kalau hari ini jarang yang beli lunas, banyak kan kredit. Jadi coba bilang dengan sukacita kanan kirinya, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas oleh Yesus, ya. Jadi saudara itu bukan barang kreditan, ya. Setan masih bisa mengganggu saudara kalau mungkin Tuhan Yesus punya kredit, ya. Belum sah jadi milik Tuhan Yesus karena ini kredit 1 tahun, cicilannya baru 2 kali, cicilan yang ketiga macet, wah bahaya, ya. Nah, jadi saudara, yang harus kita sadari adalah kita ini sudah, ya, orang Kristen yang sudah lahir baru itu artinya sudah dibeli. Coba bilang lagi sebelah kanan kirinya, orang Kristen yang sudah lahir baru sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Lunas, bukan kreditnya. Jadi ini yang pertama, poin pertama. Nah, oleh karena itu, setelah kita dibeli oleh Tuhan Yesus, kita itu punya identitas baru. Ya. Jadi kalau dulu saya bilang anak setan, anak binatang, nah itu saudara itu udah gugur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah membeli saudara dan saya. Agak feedback, ya. Baik. Nah, saudara, nah lalu banyak orang Kristen ketika dia sudah menjadi Kristen, lalu dia pikir hidup saya ini harus bagaimana? Kenapa banyak orang Kristen itu
gagal menerima apa yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Jadi saudara, tadi kita belajar bahwa iman itu adalah dasar daripada pengharapan kita, ya. Dan dasar dari pengharapan kita itu adalah firman yang ditulis. Jadi seluruh isi Alkitab itu menceritakan janji Tuhan untuk saudara dan saya. Tetapi persoalannya tidak semua orang menerima atau masuk dalam janji itu. Dan hari-hari ini kita begitu melihat bahwa kekristenan itu seolah-olah mengalami degradasi atau penurunan kuantitas. Bukan kuantitas ya, kualitas. Dan kuantitas hari ini orang Kristen banyak. Tapi kualitas kekristenan kita hari ini begitu menurun. Kenapa? Karena pemahaman kita yang seringkali kurang. Nah, kata janganlah menjadi hamba itu sebetulnya dimulai sejak perjanjian lama. Yuk kita lihat Imamat 25 ayat yang ke-55 ya. Nah, dari dasar ini kita akan melihat seperti apa tuntutan Tuhan terhadap saudara dan saya. Nah, kalau kita nggak mengerti hal ini, maka kita kehilangan banyak hal yang akan bisa memberkati kehidupan kita atau situasi-situasi yang akan kita lewati di dalam hari-hari kita. Sebab Alkitab mengatakan di dalam Mazmur ya 137 dikatakan, akulah yang membentuk kamu di dalam kandungan ibumu. Bahkan hari-hari yang akan kamu lewati itu sudah ditulis sebelum kamu dilahirkan ke muka bumi. Jadi saudara dan saya, sebetulnya kita tuh punya sesuatu yang sangat indah di dalam Kristus yang sering kali kita tidak sadari, kemudian kita lupakan, dan kemudian kita mengalami satu kehidupan yang betul-betul mengerikan untuk beberapa orang. Yuk kita lihat ya. Imamat 25 ayat 55. Ya. Ini yang tertulis dalam perjanjian lama. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan. Akulah penguasa atas hidup kamu. Nah, sebetulnya kalau kita renungkan lebih dalam, sebelum Tuhan yang baru ini berkuasa atas diri orang Israel, siapa yang menjadi tuannya orang Israel? Firaun, bangsa Mesir. Bagaimana kondisi bangsa Israel ketika ada di tanah Mesir? Mereka kehilangan segala-galanya. Kehilangan identitas mereka sebagai bangsa keturunan Abraham, pilihan Tuhan. Mereka nggak punya tanah, ya. Mereka menjadi budak. Mereka bekerja dengan sangat berat, ya. Disuruh bikin jerami. Mereka nggak punya harga diri. Jadi sebelumnya, makanya saya katakan semua manusia sebelum kenal Yesus itu adalah hamba. Bisa hamba dosa, bisa hamba sifat-sifatnya yang jahat, bisa hamba narkoba, bisa hamba apa sih? Tetapi persoalannya yang saya dapati, banyak orang Kristen yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetap hidup dalam perhambaan, tetap hidup dalam ketakutan, tetap hidup dalam kebimbangan, tetap hidup dalam kekurangan, tetap hidup dalam kekacauan. Nah, ini yang mau kita renungkan pagi hari ini. Perintah Tuhan kepada saudara dan saya, umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal tadi, adalah kita harus memutuskan untuk mau menjadi hamba. Dan pilihannya gak banyak. Yesus cuma katakan, aku yang telah menebus kamu dari tanah Mesir, kamu harus menjadi hambaku. Nah, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sudah pernah mengambil keputusan untuk menjadi hamba siapa? Atau tanpa kata-kata, saudara menyadari saudara ini hambanya siapa? Bisa jadi hamba uang, bisa jadi hamba perasaan-perasaan
perasaan-perasaan marah, tersinggung, sakit hati, kecewa. Pendek kata, kalau saudara sudah ditebus, tapi apa yang saudara rasakan belum sama seperti apa yang Tuhan firmankan, itu harus kita kaji. Oke, seorang hamba, ya, hamba tadi kita dapati bahwa itu disebutkan dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, ya. Hendaklah kamu jangan jadi hamba manusia, katanya dalam perjanjian baru. Perjanjian lama kamu harus jadi hamba. Nah, kalau kita melihat ada dua kategori hamba pada perjanjian lama itu. Yang pertama itu hamba Mesir, itu benar-benar hamba yang hidup dalam betul-betul siksa. Atau hamba yang melayani. Jadi tugas seorang hamba itu apa? Dia sudah dibeli. Kalau hamba itu kalau zaman dulu itu budak. Ya, dia sudah dibeli, kemudian dia pekerjaannya melayani tuannya. Yang ketiga, identitas dia itu adalah dimiliki oleh sang pembeli. Dalam perjanjian baru disebutkan juga bahwa Paulus hamba Allah, Yakobus hamba Allah. Nah, hamba dalam perjanjian baru juga memiliki 3 fungsi, ya. Yang pertama itu dia sudah dibeli oleh Tuhan. Yang kedua itu dia melayani Tuhan. Yang ketiga dalam perjanjian baru itu lebih kuat. Dalam perjanjian baru itu yang ketiga, hamba itu kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya diganti dengan keinginan Tuhan. Saya harus menerjemahkan ini dengan agak hati-hati. Saudara memiliki konsep teologi yang beda. Saya mau memberikan satu penjelasan bahwa intinya setiap kita yang sudah ditebus harus membuat keputusan kita itu mau dipimpin oleh siapa. Atau dalam bahasa sehari-hari kita mau jadi hambanya sih. Nah, contoh bahwa seringkali orang kita itu berpikir nanti kalau aku udah gede aja aku sungguh-sungguh. Nanti kalau udah mau mati aja aku sungguh-sungguh. Ya. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan kepada kita. Nah, kita keluar dulu sedikit, ya. Saudara harus tahu bahwa dosa pertama kali terjadi itu sebelum ada setan. Di mana dosa pertama kali terjadi? Di surga. Di surga ada setan enggak? Setan belum ada ketika itu. Yang ada para malaikat yang lain. Salah satu malaikat yang turun namanya Lucifer. Dia dikatakan sangat indah, maha indah, penuh dengan hikmat. Dia tinggal di tengah-tengah yang namanya terang. Jadi nggak ada dosa di surga ini. Tapi di sana ada yang namanya keinginan. Sampai suatu saat, karena dia terlalu mengagumi diri sendiri dan sering dipuji-puji, maka Lucifer ini punya keinginan menggantikan Tuhan. Dan akhirnya keinginan itu dia lakukan. Dia berhasil membawa sepertiga dari malaikat. Dan ketika keinginannya itu sudah terkabul, maka Tuhan menghukum dia, membuang dia kemana? Ke bumi. Dengan sepertiga malaikat yang terkontaminasi dengan ajarannya Lucifer tadi. Dan ketika itulah nama Lucifer dirubah menjadi setan. Kenapa dia dirubah menjadi setan? Karena keinginannya itu, ya, terus dilakukan, sampai akhirnya dia mengalami perubahan perilaku menjadi sangat jahat. Makanya dalam Roma pasal pertama, Paulus mengingatkan jemaat di Roma, karena kamu tidak mau mengakui ketuhanan Allahmu, tapi kamu terus-menerus mengikuti keinginan hatimu, maka Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam keinginan yang terkutuk. Disitulah dicatat pertama kali dosa homoseksual di dalam Alkitabnya. Lesbianisme, penyembahan berhala, mengorbankan anak-anak. Walaupun mengorbankan anak-anak adalah perjanjian lama, tapi Roma dengan jelas berkata, seseorang yang tidak pernah mengendalikan keinginannya akan diserahkan kepada keinginan itu sampai betul-betul dia menjadi sangat rusak. Jadi saudara telah ditebus oleh Tuhan. Kalau saudara nggak masuk pada step berikutnya menjadikan Tuhan penguasa tunggal, maka kau akan dikendalikan dengan yang namanya
keinginan. Jadi dosa itu sebetulnya bukan karena setan. So, dosa itu adalah keinginan yang tidak pernah dikendalikan. Nah, bagian kedua kita lihat cara yang sama dilakukan untuk menipu Hawa. Yang tertipu Hawa sebetulnya ya. Adam itu punya keputusan yang salah. Kita lihat ya. Ketika dalam Kejadian pasal 3, iblis atau ular tua itu datang mendekati Hawa. Yang dilakukan itu apa? Membuat Hawa ingin menjadi sama seperti Tuhan. Bukankah tawaran daripada Lucifer itu, tawaran daripada setan itu, dia berkata kalau kamu makan buah itu kamu nanti menjadi seperti Tuhan. Tahu yang jahat, tahu yang baik. Jadi sebetulnya dosa awal itu pertama kenapa? Karena sama manusia juga tertipu ingin jadi sama seperti Tuhan. Saudara, jadi setan itu bukan musuh yang terutama. Musuh yang terutama harus dikendalikan itu adalah bagaimana keinginan kita itu dikendalikan, dan itu tidak mudah. Maka satu-satunya cara Tuhan katakan, kamu harus jadi hamba. Sampai sini bisa nangkep ya? Ya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak orang Kristen itu tidak pernah mengerti jebakan yang halus dan dalam ini. Jadi Anda bisa saja ada dalam gereja, bahkan Anda bisa saja ada dalam pelayanan, tetapi saudara, Anda tidak berada dalam keselarasan dengan Tuhan, dan itulah problem faith. Saya lihat yang perlu selaras dengan Tuhan ini bukan hanya orang-orang dewasa. Kita keluar sedikit ya, Amsal 20 ayat yang 11. Nah, ini sangat mencemaskan hati saya. Ya. Saya itu mengelola lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Jadi saya kenal ada berbagai macam tipe usia manusia. Coba kita baca di sini. Nah, kenapa saya baca ini? Karena saya melihat manusia yang paling kecil pun sudah terkontaminasi dengan sifat dosa ya. Di mana saya dikatakan anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya apakah bersih dan jujur kelakuannya. Siapa ini yang di sini dikatakan? Anak. Jadi nggak usah nunggu gede untuk bisa melihat apakah orang itu benar atau tidak. Kenapa? Karena Mazmur pasal 8 berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak telah kau letakkan kekuatan untuk membungkam si jahat. Coba kita buka ayat yang ke-7 kalau saya kata. Mazmur pasal 8. Jadi saudara nggak usah nunggu lama untuk kira-kira mau jadi seperti apa manusia ini. Karena Alkitab katakan dari kecil udah ketahuan tukang bohong apa enggak, tukang tipu apa enggak, tukang bully apa enggak. Nggak usah tunggu lama-lama Bapak. Kenapa? Karena ada sifat dosa. Ya, coba kita lihat. Bisa? Masuk ke pasal 8 ayat ya. Jadi Alkitab memberikan informasi kepada kita, nggak usah tunggu dewasa. Anak-anak tuh udah kelihatan kelakuannya. Bagaimana dengan anak saudara? Saudara pasti tahu. Bisa? Mazmur pasal 8. Oh, bukan. Ayat 4 coba. Ya, dari atas. Lagi. Nah, ini. Dari mana? Mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui. Anak-anak yang menyusui itu namanya apa? Infant ya, di bawah 5 tahun. Kalau udah di atas 5 tahun menyusui itu agak-agak ini ya, perlu diperhatikan. Ya, telah kau letakkan apa? Dasar kekuatan karena lawan untuk apa? Membungkam musuh dan penendang. Jadi Alkitab berikan 2 informasi kepada kita. Yang pertama anak-anak yang udah kelihatan perilaku dan sifatnya. Yang kedua, kata Tuhan, dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan sudah taruh kekuatan. Tuhan letakkan kekuatan untuk mengalahkan setan. Ini saudara, kenapa saya mau membagikan ini? Karena saya sangat bersedih, saya bingung. Hari ini pengajaran itu saudara-saudara luar biasa. Saudara kalau mau baca Alkitab sekarang nggak usah sekolah Alkitab deh. Saudara pakai ChatGPT aja. Kalau bisa tahu banyak hal-hal teologi rumit. Tapi faktanya itu tidak mengubah perilaku kita.
Nanti akan kelihatan orang Kristen yang hidup dalam kebenaran sama orang Kristen yang dengerin ChatGPT sebagai bahan khotbah hari Minggu. Kenapa? ChatGPT punya pengetahuan. Bahkan di Daniel dikatakan pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Jadi hari ini tidak ada sistematika teologi yang sulit. Yang sulit adalah membuat manusia hidup dalam kebenaran. Itu membuat saya betul-betul, kami punya satu sekolah yang tiap hari itu saat itu baca Alkitab. Tiap hari kecuali hari libur. Tapi itu tidak membuat perilaku mereka berjalan selaras dengan kebenaran. Bagaimana dengan saudara? Apakah hari ini kau berjalan selaras dengan kebenaran? Atau kau cuma kelihatan aja aneh? Ingat saudara, Alkitab berkata, Alkitab punya alat ukur bagi manusia. Ya, kita lihat Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saya rasa saudara hafal ayat ini harusnya ya. Amsal 4 ayat 23 apa? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena apa? Dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau hari ini dalam kehidupan saudara sebagai manusia nggak keluar yang namanya kehidupan ilahi, jangan-jangan saudara udah nggak jaga hati. Kasih tahu kanan kirinya, jaga hati. Karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hati, dari Amsal ya. Jadi saudara, kekristenan itu identik dengan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, kata firman Tuhan, maka dari hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dari hidup kita hari ini enggak mengalir apa? Aliran soda, air soda atau air apa? Air keras. Ya? Coba tanyakan lagi. Menurutmu dari aku udah mengalir air hidup atau belum? Kalau belum, berarti saudara perlu untuk menjaga hati. Amin ya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Tadi langkah pertama saya sudah sampaikan, oh Tuhan berkata kamu harus mau menjadi hamba. Jadi menjadi hamba itu adalah bagian selanjutnya dari rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi nggak cukup saudara cuma lahir baru, tapi langkah berikutnya saudara harus berkata kepada Tuhan, jadikanku hamba setia kepadamu. Ya, kita akan kembali kepada hamba. Nah, kenapa kita harus menjadikan diri kita hamba Tuhan atau menghambakan diri kita kepada Tuhan? Supaya kita tidak dikendalikan lagi oleh perilaku lama yang disebabkan oleh sifat dosa yang ada di dalam diri kita. Setiap kita ini punya sifat dosa yang terinstal, ya. Itu tidak bisa ditengking sifat dosa itu. Ya, sifat dosa itu nggak bisa dibuang, nggak bisa dioperasi, nggak bisa didelete. Sifat dosa itu terus-menerus mempengaruhi kita untuk kita mengikuti dia. Makanya kenapa kita harus jadi hamba? Alkitab memberikan kepada kita penjelasan yang lain. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Yesus bilang apa? Aku datang supaya kamu memiliki hidup dalam kelimpahan. Tapi pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi keputusan kita untuk menjadikan diri kita hamba siapa, itu berkaitan secara langsung dengan kualitas hidup saudara dan saya. Jadi seperti apa kualitas hidup saudara dan saya hari ini, itu sebetulnya menunjukkan saudara itu hambanya siapa.
Karena ada 3 hal yang Alkitab katakan. Ini saya keluar sedikit ya, ini topik yang berbeda. Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2 yang sanggup apa? Membedakan antara pertimbangan, pikiran, dan pikiran hati kita. Nah, jadi manusia itu kalau kita kritisi lebih tajam. Misalnya contohnya gini, ya. Ada ketidaksinkronan. Contoh, saya ingin melayani Tuhan, pikiran kita. Tapi motivasinya di dalam hati kita, oke, aku mau melayani Tuhan tuh supaya menjadi terkenal. Atau supaya dihargai. Ingat ya, itu dua beda ya. Pikirannya beda, hatinya beda. Lalu bagaimana ketidaksinkronan ini dibereskan? Itu lewat firman. Firman akan berkata, benarkah kamu mengasihi Tuhan? Bisa ditangkap maksud saya? Jadi apa yang kita tampilkan? Apa yang menjadi motivasi? Dan apa yang firman Tuhan katakan seringkali gak nyambung. Makanya hari-hari ini gereja banyak gak hidup. Karena pikirannya gak sama dengan motivasinya. Dan gak sama dengan firman Tuhan. Saya pelan-pelan ke sini ya. Ini memang gak terlalu mudah. Tapi kalau saudara paham, saudara nanti bisa ngerti itu berasal dari pikiran saudara, dari setan, ya, dari motivasi saudara, atau dari kebenaran. Makanya 2 Timotius 3:16 dikatakan firman Tuhan itu berguna untuk menyatakan kesalahan, menegur segala sesuatu. Ya. Jadi ketika kita mau menjadi hamba, maka ketika itu secara general, secara umum kita memutuskan Tuhan, ini begitu banyak jebakan di dalam dunia ini. Dan aku gak ngerti jebakan itu seperti apa. Makanya aku menyerahkan diriku kepadamu untuk dijadikan hamba. Nah, ketika kita jadi hamba, ada beberapa hal yang menjadi konsekuensinya. Ya, doulos dalam perjanjian baru itu artinya hamba. Dalam perjanjian baru, perjanjian menjadi hamba itu menjadi lebih kuat. Yang pertama, kita ditebus punya identitas baru. Yang kedua, kita itu betul-betul disetir oleh Tuhan. Kita itu betul-betul harus memilih untuk ikut Tuhan dengan harga apapun. Makanya satu kali Paulus berkata, sebagai tawanan roh. Roh Tuhan tidak mengizinkan aku ke Asia, tapi aku mesti ke Eropa, kata Roh Kudus waktu itu. Ya. Dan kemudian Paulus berkata, sebab aku tahu bahwa dari kota ke kota penjara dan aniaya menantikan aku. Jadi, saudara, pada zaman perjanjian baru, yang ketiga, kita itu menjadi dikuasai oleh Tuhan. Roh Tuhan itu secara absolut, secara penuh. Makanya kalau ada orang Kristen yang mengatakan dia mau melayani Tuhan tapi hidupnya mencela-mencela, kadang kiri, kadang kanan, kadang panas, kadang dingin, kadang hadir, kadang tidak, kadang jujur, kadang bohong, kadang mudah dikasih tahu, kadang banyak alasan. Saudara, yang menjadi hakimnya adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa saya katakan ini? Nanti saya akan kasih tahu konsekuensi. Satu kali ponakan saya waktu dia umur berapa tahun, ini dia kelas 3 SD, kelas 4 SD. Dia tanya gini, kenapa sih Om hidupnya diberkati? Saya bilang, berkat itu ya, itu bukan pekerjaan manusia, tapi itu pemberian Tuhan. Amsal 10 dikatakan, sebab apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Oh, kalau itu dia bilang, kalau gitu aku gak usah sekolah dan Om, karena semuanya berkat Tuhan. Nah, ini ada yang keblinger gitu. Maksudnya sumbernya itu Tuhan. Sama seperti pintu, ya, pintu gudang harta karun. Di dalamnya ada begitu banyak harta. Tapi kalau kita mau ngambil ke sana, kita mesti lewat pintu dan kita mesti punya kuncinya. Paham? Ketika kunci itu kita miliki, makanya Yesus mengatakan kepada Petrus, aku akan membangun gerejaku di atas batu karang ini.
Aku telah memberikan kepadamu kunci kerajaan Allah. Apa kunci itu? Kunci itulah kebenaran. Jadi syarat pertama untuk kita bisa hidup dalam seluruh janji Tuhan adalah kita mau menjadi hamba. Menjadi hamba itu artinya apa? Taat mutlak, taat bodoh-bodoh, kata orang Papua. Kalau di Papua kita sering bilang orang yang tidak benar, kok bodoh. Orang Papua pasti tahu. Nah demikian juga kita kalau mau ikut Tuhan itu kita mesti jadi kayak orang bodoh-bodoh. Kenapa? Karena orang lain nggak ikut Tuhan happy. Ya, ganti pacar itu hitungan bulan. Januari beda, Februari beda, Maret beda. Ya, ganti HP hitungan sio. Ya. Oh hidupnya happy banget, semuanya happy. Ya. Dia lewati hidup ini kelihatannya happy. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Itu sesuatu yang sebetulnya hanya tampilan. Tadi kita kembali kepada Adam dan Hawa. Ya. Ketika keinginan Hawa itu sebetulnya ingin apa? Dia ingin jadi seperti Tuhan. Jadi di situ sebenarnya peran iblis itu ya cuma sekedar membuka keinginannya aja yang terdalam. Ini yang terdalam ingin jadi. Lalu Adam tahu bahwa Hawa sudah berdosa. Kenapa? Karena Tuhan tuh ngomong secara personal sama Adam kan. Semua buah biji boleh dimakan. Yang ini jangan ya Adam. Gak boleh. Konsekuensinya maut. Nanti kamu mati. Tetapi apa yang dilakukan Adam ketika Hawa berdosa? Ingat, kadang-kadang ya, orang Kristen itu yang sudah lahir baru, kadang-kadang kita tuh masih suka ingat masa-masa lalu. Ya, dulu waktu aku masih merokok, waktu aku masih minum bir, waktu aku masih main judi, waktu aku masih bebas, enak banget rasanya. Ya, padahal dia udah ikut Tuhan nih. Ya, kenapa? Manusia itu punya satu model perilaku yang gini. Manusia itu suka inget yang enaknya tapi lupa sakitnya. Contoh, bagaimana mungkin bangsa Israel yang hidup 430 tahun dalam perbudakan ngomong gini ke Musa, enakan juga di Mesir, ada bawang prei, ada daging, ada roti. Tapi dia nggak ingat 430 tahun kehilangan harga diri, nggak punya jati diri, bukan siapa-siapa, dianggap sampah. Bisa-bisanya dia bilang, aku ingin kembali ke sana. Halo? Ada berapa banyak kita yang seperti itu? Sekarang kamu hidup kudus, nggak merokok, nggak mabuk, nggak ngomong kotor, nggak nyontek. Ya. Mau pacaran, berdoa dulu, bukan ganti bulan, ganti pacar. Lalu kamu bilang, enakan juga dulu waktu aku nggak sungguh-sungguh. Nah itu perilaku manusia. Suka mikir enaknya tapi lupa susahnya. Dan Adam, karena dia lebih menyukai Hawa daripada menghormati Tuhan. Padahal kan dia bisa bikin Hawa yang versi lebih cantik kan? Nah, itu kan udah pasti jelek Hawanya. Kenapa? Karena udah berdosa. Tetapi dia lebih memilih untuk menyamakan dirinya dengan Hawa. Berapa banyak anak muda di sini seperti ini? Ya, cowok ganteng ya, nggak ganteng-ganteng amat lah, 6,5. Begitu dia kasih kode-kode langsung berbunga-bunga. Padahal udah jelas, kamu anak Tuhan, dia anak setan. Tapi karena jarang-jarang ganteng kayak gini. Ganteng sih banyak, yang mau sama saya dikit. Jadi mumpung ada, sikat deh. Kenapa? Karena iblis itu suka mencuri ya. Dia suka mencuri kebenaran. Kalau orang yang tak menghargai firman, gampang sekali tertipu. Dan saudara yang saya kasih tahu, saudara berpikir tidak taat kepada firman itu nggak apa-apa. Iblis bilang itu nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu,
Kemarin Ibu Ratna membagikan kita di sini bahwa firman Tuhan itu seperti permata yang indah dan sangat mahal. Itu artinya kalau saudara mengabaikan firman terkecil, engkau akan kehilangan permata. Engkau kehilangan berkat dari firman itu. Dan yang paling mengerikan, engkau kehilangan posisi sebagai anak-anak. Yesus mengatakan tidak respect kepada kebenaran firman. Yang paling kecil itu punya bahaya yang sangat mengerikan. Sekarang saya mau masuk bagian yang kedua. Kita lihat dari Ulangan pasal 28 ayat yang ke-47. Tadi firman Tuhan mengatakan, saya pilih hambaku. Kenapa? Coba kita lihat di sini. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allah kita, dengan sukacita dan gembira. Dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Jadi kenapa? Kata Tuhan, kamu gak mau. Ketika kamu, tadi kan kamu sebelumnya ada dalam perbudakan di tanah Mesir. Sekarang aku bebasin kamu dengan darah yang mahal. Sekarang aku sudah memberkati kamu. Makanya dalam Ulangan pasal 5 dikatakan, jika nanti kamu sudah masuk ke tempat yang Tuhan berikan kepadamu, jangan kamu lupa bahwa Tuhanlah yang menyediakan bagi kamu emas, makanan, daerah, keamanan, dan seterusnya. Nah, Ulangan pasal 28 itu, saudara-saudara, sejujurnya beberapa tahun saya melayani Tuhan, saya baru ngerti ini beberapa hari yang lalu. Saya itu orang yang pelayanan saya kebanyakan tuh melayani itu urusan berkat dan kutuk. Saya ini yang mirip-mirip kayak Ghostbusters, saudara. Saya nggak tahu berapa setan yang sudah saya usir. Yang pasti kalau 1000 manusia sudah lebih saya layani untuk urusan ini. Urusan berkat dan kutuk. Ulangan pasal 28 itu dimulai, ya, diberkatilah engkau jika engkau dengan setia, dengan taat mengikuti seluruh firman ini, maka engkau akan diberkati, rumahmu diberkati, anakmu diberkati, cucumu diberkati, bisnismu diberkati, ternakmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Tapi jika engkau tidak baik-baik mendengarkan perkataan ini, maka segala kutuk ini akan menimpa engkau. Terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah bisnismu, terkutuklah anak-anakmu. Engkau akan memiliki sakit penyakit, kegilaan. Engkau akan melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan, traumatik. Nah, saya biasanya melayani sampai titik itu. Jadi saya tawarkan, semua Anda yang karena orang tuamu atau karena kamu atau karena perbuatanmu melawan firman dan sebagai akibatnya kamu ada dalam kutukan, ya, kawin cerai itu kutukan, mati muda itu kutukan, sakit, kanker, tumor, segala macam itu kutukan. Satu kali saya melayani seorang anak perempuan yang mahasiswi kebidanan atau perawat, saya lupa. Ketika dia datang, dia bilang dalam satu sesi, Pak, dokter bilang umur saya 6 bulan lagi karena saya kanker atau tumor otak. Ya, dia bilang, boleh kamu ceritakan bagaimana tentang kehidupan kamu? Dia bilang, papa mama saya cerai, papa saya itu menganiaya ibu saya, memukul, menendang, memaki dan seterusnya, dan tidak bertanggung jawab atas keluarga kami. Maka saya sangat tersakiti dan saya ingin membalas ayah saya. Cita-cita saya cuma satu, membunuh ayah saya secepat mungkin. Dia punya persiapan, dia belajar karate, belajar taekwondo. Pokoknya dia bilang, kalau ayah saya ketemu saya habis dia. Dan ketika itu Tuhan menaruh bukan Tuhan, ada satu penyakit, tumor otak. Nah biasanya orang yang marah nggak bisa mengampuni, seringkali nggak selalu, saudara, biasanya tumor, cancer seperti itu sering ada dalam orang tertentu. Nah, oh gitu. Sekarang kamu udah dengar firman Tuhan bahwa Tuhan berkata kalau kamu tidak mengampuni, kamu nggak bisa diampuni. Sebagai hamba Tuhan saya hanya menyampaikan, tapi keputusan ada di kamu. Lama dia berpikir, kalau kamu mau disembuhkan, ya firman Tuhan bilang begitu. Lama dia berpikir, saya tunggu. Tapi satu saat dia berlinang air mata bilang, saya mau mengampuni ayah saya. Oke, kemarin kita berdoa. Kami berdoa singkat saja, beberapa menit.
Dan 6 bulan kemudian, waktu zaman itu baru mulai ada WA kalau nggak salah ya. Ya WA saya, Pak puji Tuhan, terima kasih, saya sudah ngecek kembali sakit saya ke dokter. Dan dokter katakan tumor di kepala saya sudah hilang. Sederhana. Itu berbicara tentang. Dan banyak hal itu saya lakukan bukan satu orang. Saya lupa udah berapa banyak orang yang dilayani. Tetapi saya baru melihat bagiannya yang terakhir daripada Ulangan pasal 28 itu. Orang yang kembali lagi kepada kehidupan yang lamanya. Ya, dia sudah mengalami, makanya saya tuh gak terlalu happy. Seringkali dalam kebaktian, kesembuhan ilahi, orang disembuhkan, orang dijamah oleh Tuhan. Ya, itu nggak buat dia tobat permanen. Dia masuk ke aliran tomat. Tobat, umat. Tobat, umat. Jadi, bukan tobat beneran gitu. Nah, saya baru menemukan ini beberapa hari yang lalu. Ternyata perilaku seperti itu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Yuk kita lihat ke ayat 68. Oke, dari ayat 67-nya deh. Oh, harus baca dari atas kali ya. Saya nggak apa-apa, 68 aja. Kita baca ya. Ya. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi. Dan di sana kamu menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak laki-laki dan budak perempuan, tapi tidak ada pembeli. Nah, Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 16, kalau saya nggak salah, Tuhan berjanji, engkau tidak akan kembali ke tanah Mesir lewat jalan yang kamu lewati. Itu janji Tuhan, itu perintah Tuhan kepada bangsa Mesir. Ketika pada bangsa Israel, ketika mereka keluar, Tuhan janji kamu nggak akan pernah pulang lagi lewat jalan itu. Itu artinya ketika seseorang sudah diselamatkan oleh Tuhan, seseorang sudah menerima anugerah oleh Tuhan, Tuhan perintahkan jangan pernah kembali kepada perilaku yang lama. Nah sekali lagi, ini bukan urusannya dengan setan, ini urusannya dengan keinginan yang tidak pernah dikendalikan. Oleh karena itu berapa banyak orang muda, ya, ada yang dia pikir gini, saya kayak dukun. Pak Petrus, boleh nggak dilayani kelepasan lagi? Bahkan beberapa di antara mereka bilang, saya ingat waktu saya mau pulang dalam kunjungan tahun lalu, atau saya lupa. Dia bilang, Pak, kita sudah butuh retret ini. Loh, kenapa kamu butuh retret? Kita itu udah perlu nangis-nangis lagi, udah perlu tengking-tengking lagi. Bahkan sudah. Dia bilang, ini kita kembali ke masa lalu. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara menyiksa hamba Tuhan dengan minta retret tiap tahun untuk perkara yang sama, nah baca ayat ini ya. Tuhan katakan apa? Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir. Mesir itu lambang perbudakan. Mesir itu lambang kehinaan. Mesir itu lambang kesengsaraan. Makanya di atas dari berkat kan. Kalau kamu baik-baik, kamu akan terima berkat. Tapi kalau kamu tidak mendengarkan, akan kutuk. Tetapi kalau kamu udah terima berkat, kemudian kamu ngeyel lagi, maka kata Tuhan, hari ini gua paketin lo balik lagi ke Mesir. Pakai kapal. Nah, peristiwa ini sebetulnya tercatat dalam sejarah Israel. Saudara harus tahu, Israel itu ada dua kerajaan ya, kerajaan utara dan kerajaan Yehuda. Kerajaan utara itu pernah dibuang ke Asyur kalau saya nggak salah. Kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel 70 tahun. Dan ayat ini digenapi dalam tahun 70 Masehi ketika Raja Titus menghancurkan bait Allah. Ketika itu dikatakan bangsa Israel dijual sebagai budak, tapi karena banyaknya budak itu nggak ada yang mau beli. Dan sebagian bangsa Israel ketika itu dikirimkan sebagiannya ke tanah Mesir itu pakai kapal. Bisa ngerti ya? Berurusan dengan iblis itu saudara bisa pakai nama Tuhan. Tapi berurusan dengan hati itu adalah sebuah keputusan. Seperti apa hatimu hari ini? Saya mau katakan sekali lagi, salah satu variabel bokong memelihara hati. Dari hidupmu keluar aliran-aliran air hidup. Tapi kalau yang keluar aliran-aliran air busuk,
Ada sesuatu yang sama. Coba kita lihat dari kitab Markus pasal 7 ayat 21. Markus pasal 7 ayat yang 21. Yuk, mulai dari 20 deh. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Apa yang keluar? Apa yang keluar dari hidup saudara dan saya, itu yang menajiskan kita. Coba kita lihat ayat 21-nya. Sebab dari dalam, dari mana? Dari hati orang timbul apa? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan, 23. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. 24. Oke, habis sampai. Tadi di situ ada kata Inggris nggak? Nggak ada ya? Ada nggak kata Lucifer? Nggak ada. Jadi dari mana dosa itu datang? Dari dalam Ada nggak setan? Coba diulang lagi, lihat 21, 22, 23, ada nggak kata setan di situ? Nggak ada kata setan. Jadi kalau saudara suka bohong, sombong, angkuh, iri, apalagi mau menang sendiri, suka berantem, jangan bilang dasar setan. Hati-hati, memfitnah setan juga dosa, saudara. Kasihan setan difitnah terus. Jadi dari mana datangnya segala macam kejahatan? Dari dalam hati. Itu sebabnya Tuhan katakan, jagalah hatimu dan jadilah hamba-Ku. Jadi hari ini saudaraku, terutama orang-orang muda, saudara nggak perlu cari saya perlu ditumpang tangan, perlu ditengking, perlu inner healing, perlu healing. Saudara, itu bagian dari pelayanan. Tapi kalau saudara sudah menerima pelayanan itu, langkah selanjutnya bukan diminta diulang, ya. Tapi mari kita jaga hati kita dengan cara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jadi hamba, supaya aku gak dikendalikan oleh perilaku, keinginan hatiku yang seringkali mudah tertipu. Yeremia pasal 17 berkata, hati itu begitu licik sehingga tidak seorang pun seringkali bisa mendeteksi kelicikannya. Satu-satunya cara mendeteksi kelicikan hati manusia, menyerahkan diri kepada Tuhan dan dinilai oleh firman. Amin. Mudah-mudahan ini gak terlalu berat buat saudara. Nah, dikatakan apa tadi? Jangan pernah kembali dari jalan yang sama yang kamu lewat. Kalau kamu balik lagi, kata Tuhan, itu sama seperti anjing kembali kepada muntahnya. Saya sungguh berdoa, banyak sekali orang-orang muda di sini. Saya menantikan aliran-aliran air hidup itu mengalir dari hidupmu. Dan itu enggak susah. Itu perlu komitmennya. Lalu bagaimana kalau saya pernah salah, Bapak Ibu? Ya, itu manusiawi. Tetapi kita cepat harus memutuskan untuk kembali lagi kepada panggilan kita yang utama. Percayalah, kelihatan sifat dosa orang yang hidup dalam kebebasan, gak mau diatur, kelihatan enak dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan apa? Kecemasan, ketakutan, kebimbangan. Dan Tuhan katakan, coba kita lihat ya, kenapa tadi kita gak boleh lagi kembali? Karena ada sakit penyakit di sana, ya. Coba lihat ya, dalam Ulangan 28 tadi, coba lihat di ayat yang ke-60. Karena di Mesir itu ada penyakit, saudara. Ya, nanti kita lihat itu sangat mengerikan penyakit itu. Ya. Ulangan 28 ayat yang ke-60. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu. Jadi di Mesir itu dikatakan, kalau sudah baca dalam
Kutuk tadi, segala sakit penyakit ini akan membutakan engkau, akan buat engkau mati. Ada nanah, ada bisul, ada sakit jiwa, ya. Ada kemarahan. Ya. Dikatakan ia akan, itu disebut dengan segala penyakit Mesir. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya melekat padamu. Lanjut 61, dia katakan bukan hanya melekat sampai membuat kamu musnah, juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Makanya saudara jangan heran kenapa ada orang Kristen yang katanya sungguh-sungguh rajin ke gereja, tapi keluarganya hancur lebur. Bukan hanya hancur lebur, punah. Kenapa? Menjadi orang Kristen itu bukan hanya datang ke gereja. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya ambil bagian dalam pelayanan. Tapi Tuhan minta kepada kita, engkau harus jadi hamba-Ku. Amin. Bilang kanan kiri, belajar untuk jadi hamba Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara, mulai hari ini kita mesti ingat ya, dua hal yang paling utama pesan saya hari ini. Kamu telah dibeli oleh Tuhan, udah lunas dibayar harganya. Nah, karena itu jadikan dirimu hamba Tuhan, supaya dalam kehidupan kamu selanjutnya, maka semua hal yang menjadi ikatan-ikatan dalam dirimu ketika kamu ada di Mesir itu sama Tuhan dipulihkan. Saya sih senang kalau saudara mau dilayani, boleh, tapi jangan jadikan saya seperti dukun. Dikasih jadwal retret tiap tahun dengan topik yang sama, pesertanya sama. Kalau pesertanya ganti nggak apa-apa, saya happy. Pesertanya itu aja. Kadang saya bilang, kan lu udah hafal, kan udah hafal firman ayatnya. Ya, tapi kurang tokcer kalau nggak diunyer-unyer, kalau nggak ditumpang tangan. Boleh saja, tetapi saya mau katakan, keputusan untuk berubah dimulai dari pemahaman kita tentang siapa saudara dan saya di hadapan. Amin ya. Orang-orang muda yakin mau jadi hamba? Ketika orang lain pacaran, ketika orang lain cari kerja di sana, cari kerja di sini, Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 4 sebagai penutup dari firman Tuhan pada hari ini. Ya, coba kita dua dari penutup deh. Ada satu bagian yang saya mau sampaikan juga, itu ada di Keluaran, ya, lupa ya. Oke, contohkan saya ini satu ayat yang terakhir, Keluaran 21 ayat 5 dan 6. Keluaran 21 ayat 5 dan 6. Oke, nah ini berbicara tentang budak ya. Kita sebelum kita kenal Tuhan, kita jadi siapa? Budak kan ya. Makanya semua manusia ini adalah hamba dari sesuatu. Entahkah itu dia hamba Tuhan dikendalikan oleh Tuhan, atau dia hamba si jahat. Ada hamba setan, ada hamba keinginan, ada hamba rencana-rencana sendiri. Hamba apapun itu yang menguasai kita, membuat kita nggak datang kepada Tuhan, itu namanya perhambaan. Nah, kita lihat ya, sebagai budak. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Jadi di Yahudi itu, di Israel itu, ada satu masa di mana budak itu boleh dibebaskan. Karena dia nggak udah cukup, dia dibebaskan. Nah, tapi ada budak yang seperti ini. Dia dibebaskan, tapi dia memutuskan nggak mau bebas. Ayat yang ke-6. Maka haruslah tuannya itu membawanya kepada Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya itu untuk seumur hidup. Itulah saudara dan saya. Tetapi keputusan untuk tetap tinggal di rumah Tuhan kita, karena kita mengasihi, karena aku cinta kepada Tuhanku dan cinta kepada anak dan istriku, maka aku gak mau mengambil hak untuk merdeka itu. Tapi aku memutuskan untuk terus jadi budaknya Tuhan.
Jadi kalau mau jadi budak atau jadi hamba Tuhan, itu harus dengan cinta. Kan tadi di awal saya katakan yang membelah laut. Nanti saudara ingat pesan saya, sengaja saya taruh di awal supaya saudara mengerti seperti apa Tuhan. Dikatakan apa? Ketika itu dia menusuk apa? Telinganya pada satu pohon. Kalau kita makna teologinya adalah ketika kita memutuskan untuk tetap tinggal, walaupun kita punya kemerdekaan, ya Tuhan mengatakan silakan kamu pergi karena kamu sudah bebas. Dan kita bilang sama Tuhan, enggak Tuhan, aku memutuskan untuk tinggal di sini. Maka Tuhan akan menindih telinga kita. Itu artinya apa? Kita diberi kemampuan untuk mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Itulah orang merdeka yang memutuskan menjadi budak Tuhan seumur hidupnya. Saya berdoa itu saudara dan saya, kita bisa mendengar rencana Tuhan. Lalu apa dampak ini? Baru kita lihat ayat yang terakhir ya. Silahkan pemain musik ngomong ke depan. Mazmur 37 ayat yang keempat. Oke, yuk kita baca hati-hati ya, sama-sama ya. 3, 2, 1. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Tuhan tuh gak tuli. Makanya kalau hari ini saya ditanya, apakah happy ketika mengenal Tuhan? Happy. Apakah saya sangat bersuka cita? Apakah jalannya enak? Enggak. Saya melewati badai, saya melewati gelombang, saya melewati waktu-waktu yang sulit. Bahkan kadang-kadang saya melewati satu situasi di mana saya hampir putus asa. Tapi sampai hari ini saya tahu Dia Allah membuat mukjizat. Amin. Kamu masih muda, perjalananmu masih panjang. Kamu takut, kamu bimbang, kamu lihat hidup ini begitu sulit, gak seperti yang kamu mau. Tuhan berkata apa? Bersukacitalah. Tuhan akan memberikan yang diinginkan hatimu dalam hidup saya. Sampai hari ini hampir semua yang saya inginkan, yang berkenan di hati Tuhan, itu Tuhan jawab. Saya mendapatkan pasangan yang mengasihi Tuhan. Bagi kami lahir seorang anak yang mengasihi Tuhan. Banyak hal yang saya kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Sampai hari ini saya diizinkan membagikan kebenaran kepada banyak orang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengenal Kristus karena pemberitaan Injil yang saya lakukan. Dan saya masih melihat bagaimana Tuhan akan bekerja lebih luar biasa lagi. Tapi langkah pertama dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, mau gak kamu memutuskan menjadi hamba Tuhan dengan sukacita, menjadi hambanya dalam ketidaktahuan dan ketidakmengertian. Itulah kau. Dan bergembiralah di dalam Tuhan. Dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Karena Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Yang yang